suruh bersihin. Oke, tak bersihin. Ini dibersihin sampai bersih, nggak ada minyaknya. Alat penyedot asapnya yang di kompor itu pokoknya harus bersih. Saya kasih soda sama air panas. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah. Dia bilang, kok masih belum bersih ya? Saya mikir, iya kok masih belum bersih juga. Nggak tahu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di situ salahnya apa, Kak? Dia anggap saya salah. Saya ambil chief sedikit, saya tuang sedikit, saya coba gosok, masih belum bersih. Dia tuh ngomong sama saya, Cece, kamu ini tadi gosok ada pakai chief nggak? Nah, samanya saya itu udah ngeblank pikiran, saya bilang enggak, cuman saya pakai soda. Tapi terus keduanya saya terus ingat, oh iya aku pakai chief. Aku ngomong, iya aku ada pakai chief sedikit, aku tuang, aku bersihkan. Kamu kok pakai chief itu beracun kimia, tuh gimana, ini nggak bisa dipakai, ada penghisapnya. Jadi kamu sekarang pilihannya dua, kamu harus ganti rugi atau kamu bersihkan sampai bersih. Saya kalau disuruh bersihkan otomatis saya nggak bisa, ini sudah banyak minyak di sini nempel. Kalau mau bersih bener saya nggak bisa. Berarti kamu harus balik ke agent, kamu ganti rugi, terserah kamu. Saya gitu, ya udah ngepak kamu baju-baju kamu. Nah itu malam bener-bener dipaksa. Saat saya packing itu udah direkam sama tuh nenek itu, direkam, Nek kamu ngapain direkam saya nggak menyuri di rumah kamu. Nih nggak apa-apa, kamu mau lihat saya pack baju saya sendiri, nggak ada barang kamu di tas saya, di koper saya gitu. Nah, keluar sama si bos itu ke agent, saya diserahkan di situ saya tuh dilaporin, ini ada surat warning letter. Jadi katanya ternyata kalau ada warning letter 3 kali nggak dapat uang interminute, Miss. Gitu katanya. Saya nggak bisa ngomong, iya Mbak, kenapa kamu tanda tangan? Saya nggak ngerti tentang warning letter, yang jelas saya suruh tanda tangan, saya tanda tangan. Ya jadi makanya kalau bisa ngasih tahu sama teman-teman yang lain, misalnya disuruh sama majikan ada warning letter suruh tanda tangan, janganlah, karena kehilangan hak. Ternyata kita itu nggak dapat uang interminute. Terus habis gitu saya oke, cuman dapat gaji 1 bulan kamu kemarin kerja. Ya udah nggak apa-apa. Terus kamu nggak, ini si Kungyan ini harus ganti rugi. Jadi dia bawa botol merica, Miss. Dan tutupnya itu ada penggerusnya kan. Itu dia minta ganti rugi juga. Ternyata saya nggak tahu kalau dia bawa ke agent botol merica itu yang ada tutupnya, yang penggerusnya itu kan hilang katanya karena saya buang. Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya bilang oke, nggak apa-apa kalau memang itu anggap saya yang salah, nggak apa-apa. Ini juga alat penghisap uapnya ini harus kamu ganti rugi katanya agent. Dia cuma bisa ganti 300 aja, nggak apa-apa katanya. Ngomong ke saya oke, udah nggak apa-apa. Udah tanda tangan dia, saya belum tanda tangan, dia balik. Itu dia belum nyerahin uang loh, sepeser pun belum. Jadi saya cuma dia cuma nyerahin warning letter yang saya tanda tangani, dan juga dia cuma laporan tentang barang-barang yang saya kerusakkan menurut dia, padahal itu nggak rusak, cuman saya dianggapnya salah karena pakai chief. Itu aja. Kalau alatnya itu nggak rusak, masih bisa pakai, cuman dia takut ada kimia lah apa chiefnya itu gini gitu. Udah habis itu dia pulang, udah bingung saya itu, udah dapat berapa, 5 hari atau berapa. Saya bilang sama agent, ini kenapa bos nggak ngasih uang juga, saya kos butuh makan, butuh uang, nggak punya uang sama sekali. Saya pinjam teman, kapan bos saya ini ngasih uang gaji? Nggak apa-apa kalau memang nggak dapat uang interminute, yang penting saya cepat kasih uang, saya gitu. Terus si agent bilang, udah kalau memang dia nggak mau ngasih uang, kita laporan ke labor gitu aja, di labor. Oke, saya bilang gitu. Nah, sudah hampir hari ke-7, akhirnya saya dipanggil, Miss. Nah, di situ saya dipisah di ruangan, sini pos, sini si majikan. Di situ udah dia dapat video banyak. Video kesalahan saya waktu bayinya kejedot mainan, waktu saya ngelap muka terus dia kejedot mainan, itu ditunjukkan bayi nangis-nangis. Udah cicinya nggak bisa ngerawat bayi, ini itu udah pokoknya yang salah-salah lah. Habis itu saya tanda tangan surat bahwasanya interminute itu, surat warning letter nggak dapat interminute, saya tanda tangan. Saya sudah kalah, mau lapor ke labor atau apa sudah nggak mungkin, karena video juga dia ada, terus surat warning letter ada. Jadi saya cuma terima gaji aja. Waktu itu 6.000, karena kurang 1 hari kerja cuma 58 lah terimanya. Dipotong yang rusaknya alat itu 300, apa-apa sudah. Nah, tiket itu dia bawa laptop, nggak diserahin ke agent. Untuk buat tiketnya itu dia cari sendiri yang murah, yang Scott itu. Kamu pulang,
tanggal sekian, padahal waktu masih kurang seminggu di sini, disuruh pulang hari itu. Saya nggak bisa, besoknya tanggal 7, akhirnya tanggal 7. Nah, dari situ udah selesai sampai beberapa jam ini, pokoknya ribut lah antara agent sama tuh majikan, bener-bener wafan, nggak bisa sinkron gimana lama, hampir kurang lebih 3 jam. Akhirnya uang itu keluar, mau ngasih uang dan juga tiketnya, terus dia pulang udah lega, tapi ya saya bingung juga. Nah di situ saya dapat uang juga buat bayar kosnya 2.000, ada utang ke teman udah diminta paspor saya kebetulan digadekan buat bayar teman saya karena saudaranya kan sakit Miss, dia menagih saya nggak punya uang. Oke, masuklah paspor saya. Nggak tahu kalau bakal di interminate sekarang, nggak tahu. Akhirnya saya bingung, padahal tiket sudah berapa hari harus terbang, paspor nggak ada. Jadi sekarang nih paspor nggak kepegang, tiket udah hangus. Oke. Ya, jadi tanggal 14 itu kalau saya nggak pulang gimana ya? Tanggal 14 kapan? Kok berat banget ya, Miss? Iya, 14 itu kan akhirnya overstay gitu kan, Miss. Tanggal 14 bulan berapa, sayang? 14 besok. Itu orang tua itu sebenarnya nggak ingin saya itu kerja sampai OS gitu. Kalau bisa kamu balik ke rumah dulu istirahat. Udah, tapi saya nggak ada paspor, tiket udah hangus. Saya nggak tahu, Miss, harus gimana. Oke. Sekarang solusinya adalah, dan ingat ya, tadi kan kamu sudah terkasih tahu, untungnya kamu tidak menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook, dan ini adalah suatu pelajaran buat kamu dan juga buat teman-teman yang lain. Jangan pernah menandatanganin surat yang kamu tidak tahu. Paham kan? Jadi jangan pernah menandatanganin surat yang kamu tidak tahu. Ini pertama. Surat warning letter itu memang seperti itu. Jadi kalau sudah ditandatanganin 3 kali dan kamu masih melakukan kesalahan, kamu boleh pergi kapanpun dan tidak diberikan uang ganti rugi. Nah itu yang saya selalu bilang sama kalian, harus hati-hati. Tapi udahlah, ini sudah terjadi. Oke, kenapa baru sekarang nyari aku? Kenapa nggak dari kemarin kamu cari aku, datang ke kantorku, kan aku bisa bantu kamu buat paspor terus pulang Indonesia. Saya tuh bingung banget, saya nggak tahu harus. Suaramu putus-putus, suaramu putus-putus, aku nggak dengar. Suaramu putus-putus, aku nggak dengar. Saya tidak dengar suara kamu. Saya udah nggak tahu, bingung deh sama iya, nggak percaya aja, nggak yakin aja, kayak ya udah baik sih, agent sudah baik bantu keluarin uang gitu, tapi ya saya cuma ingin coba ganti, siapa tahu dapat yang lebih baik atau majikan yang lebih baik bisa kasih saran. Ini aja kemarin saya udah sekali lagi saya minta maaf Mbak karena suaramu putus-putus, saya tidak tahu kamu sedang ngomong apa. Jadi lebih baik kamu ulangi lagi kata-katamu. Suaramu putus-putus, Mbak. Saya nggak ada paspor, saya tiket sudah hangus, saya harus apa? Itu udah urusan pribadi kamu. Gitu. Sekali lagi, kalau suaramu putus-putus, matiin, Mbak. Saya hangus, saya mau pulang. Suaramu putus-putus, sekali lagi putus-putus, matiin sayang, karena banyak telepon juga masuk. Okay. Dengar nggak sekarang? Ya, sekarang dengar. Oke. Jadi, dengar. Jadi, halo. Iya, ya halo. Halo. Gimana Miss Yuni? Gimana? Saya udah tanya sama agent, saya harus apa? Karena tiket saya itu sudah hangus. Saya di sini sebentar lagi sudah mau overstay, tinggal berapa hari. Halo? Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang nyari aku, sayang? Ya karena Oke, sayang. Sekali lagi kalau suaramu putus-putus, matiin. Saya dikasih tahu. Oke, saya minta maaf karena suaranya putus-putus dan saya tidak ingin membuang waktu karena masih banyak lagi yang telepon. Oke, dan saya herannya kenapa baru sekarang nyari saya. Setidaknya kalau memang dia tiketnya tanggal 14, kan dia bisa mengajukan ke Kos WB. Oke, halo.
Halo, iya. Suaramu putus-putus, sama matiin loh, Iya. Mbak. Soalnya banyak telepon masuk Intinya lagi. agentnya Suaramu putus-putus, sayang. Oke, Sama matiin. bentar. Oke. Atau saya keluar. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau kamu sudah tahu, jangan mepet tarik saya, setidaknya saya bisa berpikir memberikan solusi. Jadi buat mbaknya kalau saat ini lagi mendengarkan setelah video ini up, saat kamu paspor kamu gadaikan apapun itu alasannya terserah kamu, karena itu hak kamu. Tapi harus ingat bahwa menggadaikan paspor itu dilarang sama negara. Kamu menggadaikan paspor itu udah kesalahan fatal ya. Saya kurang tahu kenapa kalian dengan beraninya menggadaikan paspor dengan berbagai alasan. Halo? Halo, Kece. Siapa ini? Tante Hana. Oh, sebentar Mbak, tak tutup satu kata-kata dulu baru tak angkat, Oma. Sama mau nunggu nggak? Oke, Tunggu oke. sebentar ya. Nggak usah dimatiin soalnya kalau nggak ada telepon lagi masuk. Sebentar ya. Jadi sekali lagi buat mbaknya yang di luar sana bahwa jangan sampai hari terakhir baru nyari aku, karena kalau sudah hari terakhir 2 hari 3 hari kamu sudah visanya habis baru nyari aku, ya tak kasih solusi pun nggak bisa Mbak, gitu loh. Jadi aku ngasih solusi sama kamu pun percuma kalau kalian sudah hari terakhir, dimana hari kalian sudah hampir mati gitu loh. Jadi menurutku mbaknya yang tadi takut overstay, kalau kamu memang takut overstay harusnya kamu datang ke konsulat Indonesia mengatakan bahwa memang paspormu digadein. Jadi kamu dibuatin paspor sementara, jadi kamu bisa terbang. Jadi beritahu agenmu ataupun majikanmu bahwa ini paspor barumu, paspor yang lamamu digadein dan tidak bisa nebus. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan nunggu overstay baru nyari saya ya. Jadi percuma, kalian sudah overstay nyari saya, kalau ada kejadian apa-apa nangis-nangis sama saya nggak bisa bantu. Karena sekali lagi, tidak ada yang bisa membantu kalian kecuali kalian sendiri. Jadi kalian boleh berbohong sama saya, kamu boleh berikan alasan apapun sama saya. Mbak, sekali lagi, kalau suaramu putus, tak matiin. Iya. Nah, soalnya kenapa? Iya. Banyak anak yang telepon. Barusan aja banyak anak Iya. matiin. Oke, Iya, aku kasih tahu iya. kamu. Sekarang datang ke KJRI minta buatin paspor baru karena tanggal 14 kamu harus pulang Indonesia. Iya. Paham nggak? Iya. Bisa Saya nggak? bilang apa nanti ke KJRI? Ya bilang aja kalau kamu atau gadain gimana? paspor dan kamu di interminit. Oh. Oke. Jadi kamu harus Terus itu masalah tiketnya gimana? ya tiketnya kan kasih tahu sama KJRI juga kalau tanggal 14 terbang. Iya. Biar KJRI yang ngatur, Oh. karena saya pribadi tidak bisa Oke. mengatur. Kalau kamu memang tidak Oh, ingin overstay di luar, Iya. Secepatnya. Tanggal 14 besok. secepatnya hari ini tanggal 10. Saya tidak tahu kenapa kalian lebih suka cari saya di hari terakhir kalian. Kenapa nggak dari awal-awal kalian cari saya? Hah? Sekarang hari-hari Saya posisi bingung banget saat itu, udah bener-bener down yuk. Ngerti kalau kamu down terus gimana? Emangnya ada solusi buat kamu yang down, sayang? Kan nggak juga. Nggak ada, Miss. Kemarin makanya saya ke kantor Miss itu nggak ketemu. Hah? Ke kantorku nggak ketemu? Iya, libur. Katanya Miss itu libur. Saya tahu Miss itu, saya ketemu temennya itu yang di Namfung itu, temennya. Malah diteleponkan sama Pak Stephen, nggak tahu siapa, tapi terus nggak nyambung atau apa. Akhirnya sudah, saya balik. Oke. Kan kamu hitung di luar, Mas, sayang. Kapanpun kan kalau aku hari Jumat libur kan kamu hari Sabtu bisa datang. Iya, Miss. Kamu hari Sabtu datang, hari Minggu kamu buat paspor tanggal 14 kan bisa terbang, sayang. Kenapa selalu hari terakhir nyari aku? Paham nggak? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu datang ke konsulat. Aku bingung. Oh iya. Sekarang ya, Saya sayang, ya. bilang ke konsulat. Ya, sekarang ya laporkan bahwa kamu paspormu kamu gadain, apa perlu laporan polisi dulu apa gimana, kamu tanya konsulat. Ngerti nggak? Oke. Jadi Kasih kamu harus sarannya. secepatnya, sayang ya, Oke. secepatnya ya. Iya, kasih solusinya. Oke. Yo, bye. Saya sudah berkali-kali bilang bahwa kalian itu jangan hari terakhir baru nyari saya, Mbak. Kalau memang butuh ya cari saya. Kalau saya hari libur hari Jumat, ya jangan hari Jumat dong. Hari biasa kan kalian bisa cari saya. Apalagi posisimu di luar. Kalau sudah overstay kayak gini, saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi ini mbaknya masih bisa ada waktu sampai tanggal 14. Semoga KJRI memberikan kelonggarannya, pengampunannya pada dia, dan
agar dia bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, amin. Kenapa, Dok?